Makhluk ini dipercaya sebagai makhluk suci penjaga keseimbangan yang tinggal di dalam gentong tanah liat raksasa yang diyakini sebagai rumah ia bersemayam. Banten dan Sunda kuno, gunung bukanlah sekedar bentang alam, melainkan ruang sakral tempat bersemayamnya para penjaga gaib. Berdiri kokoh di antara batas daratan dan garis pesisir, Pabeasan menjadi sebuah titik keseimbangan. Disinilah tempat di mana kekuatan tanah, air, dan angin bertemu dalam satu ketenangan yang mistis. Konon, di puncak gunung ini bersemayam seekor naga agung. Makhluk ini dipercaya sebagai makhluk suci penjaga keseimbangan yang tinggal di dalam gentong tanah liat raksasa yang diyakini sebagai rumah ia bersemayam. Di sini Mbak, penunggu utamanya. Si merah tadi atau si menor biasa dipanggil. Oh, ada sebutannya Ya, penunggu ada itu, si menor. Di sebelah sini. Ya, dia yang paling iseng lah sebutannya. Dia paling iseng. Oke. Kadang berubah jadi nenek-nenek, anak kecil. Sejak kehadiran sosok naga di tempat ini, berbagai keajaiban mulai dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal itu terpancar jelas dari hamparan tanah di kaki Gunung Pabeasan yang seolah terkunci dalam kesuburan abadi. Sawah-sawah menguning dengan sempurna saat musim panen tiba, dan hasil perkebunan pun terus melimpah tanpa henti. Bagi warga sekitar, fenomena ini bukanlah sekedar faktor alam belaka. Semuanya diyakini sebagai tanda nyata bahwa sang naga penjaga masih bersemayam dengan tenang, memastikan keseimbangan semesta di tanah Pabeasan tetap terjaga seutuhnya. Konon katanya, setiap malam bulan purnama, saat langit anyer disirami cahaya perak yang tenang namun mencekam, disitulah sang naga penunggu Gunung Pabeasan meninggalkan tempat persembunyiannya dan terbang melintasi kegelapan angkasa untuk menuju sebuah titik sunyi di kaki gunung. Di sanalah ia turun, bukan untuk menyerang, melainkan untuk membersihkan diri, membasuh sisik-sisik purba yang berkilau. Di dalam air panas alami yang memuncak dari perut bumi, tempat itu kini dikenal oleh manusia sebagai Kawah Naga. Sebuah kawah yang menyimpan air mendidih tanpa henti. Namun anehnya saat air itu menyentuh kulit, panasnya justru meluruh menjadi kehangatan yang memeluk raga dengan tenang. Seakan memberi tanda bahwa sisa-sisa energi sang penjaga masih tertinggal di sana, menyelimuti raga dalam pelukan yang tak kasat mata. Selama Kawah Naga masih bernapas dengan tenang, selama air panas itu terus memuncak tanpa gejolak, warga setempat memaknainya sebagai tanda bahwa keseimbangan Gunung Pabeasan belum terusik. Sang penjaga masih terlelap dalam diamnya. Namun dalam kisah yang diwariskan, naga tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktunya untuk keluar. Karena ketika keserakahan manusia mulai merusak batas amarah, sang penjaga dipercaya akan terbangun dan alam tak lagi memberi tanda, melainkan peringatan. Warga setempat meyakini tempat ini tak pernah diciptakan untuk keangkuhan manusia. Bukan arena pamer keberanian, bukan pula ruang untuk merusak dan menantang alam. Lahir juga sebuah aturan tak tertulis yang dipatuhi turun-temurun. Larangan untuk tidak berucap kasar, tidak bersikap sombong hingga pantangan merusak alam. Bukan karena rasa takut, melainkan karena ada batas tak kasat mata yang harus dihormati. Sebab kawah ini dipandang sebagai celah tipis antara dunia manusia dan kekuatan purba, yaitu sebuah pintu alam yang jika diperlakukan tanpa adab bisa membangunkan penjaga Gunung Pabeasan. Jika batasan itu dilanggar, Gunung Pabeasan seakan menunjukkan amarahnya.
Dimulai dari rasa gelisah yang datang tanpa alasan, hingga raga yang tiba-tiba tersesat di jalur yang sebenarnya sudah sangat mereka kenal. Pernah tersiar kisah tentang seorang pendaki yang lancang berucap kotor di sana. Saat langkahnya berbalik turun, jalan